Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, para penjelajah malam setia, kisah misteri, di Shyflash Channel, serta para pembaca budiman di shyflash.com. Selamat datang kembali di balik tabir misteri. Malam ini, kita akan menyingkap tirai kelam dari sebuah kisah yang bukan sekadar tentang kematian, melainkan tentang perjanjian abadi yang ditandatangani dengan tinta merah. Kita akan mengarungi keheningan istana mewah di kota pahlawan, menyaksikan bagaimana keangkuhan manusia memanggil makhluk dari alam bawah untuk menjaga mahkota yang tak pernah layak dipakai. Dengan segala hormat, nikmatilah sajian malam ini, arwah dalam lumpang, sajian darah keabadian. Mari kita mulai. Surabaya di tahun 2014 bukan sekadar kota, ia adalah raksasa yang bernapas legam, memuntahkan asap kendaraan sebagai nafas busuk, dan memakan mimpi-mimpi para pemuda tanpa menyisakan tulang. Di mulut raksasa inilah Ratna melangkah, bersama Wulan, sahabat seperjalanannya dari tanah Banyuwangi. Mereka datang membawa koper usang dan hati yang dipenuhi ilusi akan kota metropolitan yang gemerlap. Ratna, gadis berusia 22 tahun dengan mata yang masih bening seperti air mata di ujung galah, memandang Surabaya sebagai kanvas kosong yang siap diwarnai. Kehidupannya bermula dari etalase toko kosmetik di pusat perbelanjaan yang dingin membeku. Ia menjadi SPG freelance. Senyumnya adalah dagangan, keramahannya adalah perisai, dan harga dirinya seringkali harus ia telan bulat-bulat demi selembar uang. Ia menempati kamar kos di Wonokromo, sebuah petak sempit yang hanya muat untuk dipan tipis dan tumpukan doa. Malam-malam awal diisi oleh suara deru motor yang tak pernah sunyi, sebuah orkestra kebisingan yang pelan-pelan menjadi teman tidur yang sepi. Ratna belajar menabung rupiah di antara gaji yang tak menentu, menahan rindu kampung halaman yang menusuk tulang di tengah kerumunan orang yang tak peduli. Wulan, teman seperjalanannya, lebih cepat menyerah. Kerasnya kota pahlawan mengikis hatinya, dan 6 bulan kemudian ia memilih pulang ke desa. Tapi Ratna bertahan. Ada tulang baja yang tertanam di dalam dirinya, hasil dari doa-doa ibu di sepertiga malam dan harapan ayah yang tak pernah terucap. Ia menyaksikan teman-teman sesama perantau ada yang tenggelam dalam pelukan dunia kelam, ada yang pulang dengan tangan hampa dan jiwa yang luka. Ratna memilih untuk berdiri tegak di tengah pusaran itu, meski kadang lututnya terasa lemah. Ia memegang teguh ramalan seorang dukun tua di kampungnya, kau akan menemukan mahkota di antara duri-duri kota. Kalimat itu ia jadikan mantra, pelindung dari rasa rindu yang menggerogoti. Angin tahun 2016 membawa aroma berbeda, harum namun menyembunyikan sesuatu yang busuk. Di sebuah acara peluncuran produk kosmetik premium di Hotel Bintang 5 yang megah di pusat kota, Ratna berdiri dengan gaun seragam merah menyala. Di bawah sorotan lampu yang terlalu terang, senyumnya menangkap perhatian seorang pria. Namanya Prasetyo. Ia berbeda dari para pria lain yang memandangnya dengan nafsu atau basa-basi yang menjijikkan. Prasetyo, dengan postur yang tegap dan wajah yang tenang namun memancarkan wibawa, mendekatinya bukan untuk bertanya harga, tapi seolah menelusuri jiwanya. Prasetyo adalah pria mapan yang menginjak usia akhir 30-an. Kematangannya tidak tampak dari jam tangan emas atau setelan jas merek ternama, melainkan dari cara ia mendengarkan, dari ketenangan yang ia bawa bagai selimut tebal di malam yang dingin. Ia mengajak Ratna makan malam setelah acara usai, bukan di restoran yang bising dan penuh hingar-bingar, melainkan di sebuah kafe kecil di tengah kota tua dengan jas lembut yang mengalir dan cahaya lampu yang redup, menciptakan dunia kecil hanya untuk mereka berdua. Di sana, ia menceritakan tentang bisnis kuliner keluarganya, tentang beban tanggung jawab yang ia pikul. Ratna, yang terbiasa dengan pria-pria yang hanya pandai merangkai kata tanpa makna, jatuh hati pada kejujuran dan keteduhan hati Prasetyo. Niatnya jernih, perhatiannya tulus tanpa celah. Cinta Ratna tumbuh subur di tanah rasa aman yang Prasetyo taburkan. Di matanya, Prasetyo adalah pelabuhan terakhir setelah sekian lama berlayar di lautan kota yang ganas dan tak menentu.
Kemapanan yang Prasetyo tawarkan bukan sekadar materi yang menggiurkan, melainkan sebuah janji akan ketenangan, sebuah kehidupan yang teratur, jauh dari ketidakpastian hidup di kamar kos sempit dan pekerjaan SPG yang hanya sementara. Prasetyo melindunginya dengan cara-cara yang halus, mengantar pulang hingga depan pintu, memastikan ia makan dengan teratur, dan mendengarkan keluh kesahnya yang sepele seolah ia masalah terbesar dunia. Ratna merasa, akhirnya, ia menemukan tempatnya di dunia ini. Setahun berlalu bagai angin yang lembut, namun di dalamnya terselip bayang-bayang ketidakpastian yang mulai mengintai pikiran Ratna. Cintanya kepada Prasetyo sudah sedalam samudra, namun statusnya masih terpatri sebagai pacar. Di kampung halaman, di telepon-telepon malam yang mengharukan, pertanyaan keluarga mulai bermunculan seperti jamur di musim hujan. Ia butuh kejelasan. Ia butuh sebuah batu pijakan. Suatu malam, di restoran yang sama tempat pertama kali mereka makan malam, di bawah nuansa jazz yang melankolis, Ratna mengumpulkan seluruh keberaniannya. Jari-jarinya gemetar memegang kaki gelas wine yang memantulkan cahaya lilin. Prasetyo, ucapnya, suaranya bergetar, nyaris tertelan oleh alunan musik instrumental yang mengalir pelan. Kita sudah setahun. Aku perlu tahu kemana arah hubungan kita ini. Aku tidak bisa terus melayang tanpa arah. Prasetyo menatapnya dalam, lama sekali. Ada kesedihan yang tiba-tiba melanda matanya, sebuah bayangan kelabu yang sebelumnya tak pernah Ratna saksikan. Dia menarik napas panjang, seolah menarik beban dari bumi. Ratna, katanya, suaranya berat dan beratap debu waktu. Aku sangat serius denganmu. Lebih serius dari apapun dalam hidupku sejak istriku meninggal. Kata-kata itu menggantung di udara, membeku, bagaikan kabut dingin yang menyergap di pagi buta. Ratna terkesiap. Prasetyo memang pernah menyebut dirinya duda, tapi selalu dengan singkat dan cepat, seolah menyapu debu dari kaca dan beralih topik. Kali ini, ia membuka kotak Pandora itu dengan sengaja. Dia meninggal 5 tahun lalu, lanjut Prasetyo, matanya menatap cairan wine merah di gelasnya, seolah melihat wajah-wajah masa lalu di dalamnya. Penyakit yang cepat dan kejam. Aku sudah menerima kenyataannya. Tapi aku tidak ingin bayang-bayang itu menjadi dinding pemisah antara kita. Aku ingin menikahimu, Ratna. Membangun keluarga baru bersamamu. Jika kau mau menerima aku, dengan semua masa lalu yang membekas di hatiku. Hati Ratna bergejolak, bercampur antara belas kasih, cinta, dan juga sedikit rasa takut yang tak bisa dijelaskan, takut pada hantu seorang wanita yang pernah memiliki pria ini sepenuhnya. Tapi tekadnya lebih keras daripada batu karang. Ia melihat ketulusan yang bersinar di mata Prasetyo. Ia mengangguk, dan air mata kebahagiaan bercampur rasa lega mengalir deras membasahi pipinya. Aku mau. Bisiknya di antara isak yang tertahan. Perjalanan menuju Banyuwangi dengan Prasetyo terasa seperti sebuah ujian panjang yang mendebarkan. Kampung halaman Ratna menyambut mereka dengan mata-mata yang penuh selidik, heran, dan sedikit waspada. Orang tuanya, Kiai Gede dan Nyai Gede, adalah orang-orang sederhana yang hidupnya dipagari oleh nilai-nilai luhur turun-temurun. Status Prasetyo sebagai duda menjadi batu sandungan yang besar di ruang tamu mereka. Pertemuan di ruang tamu rumah kayu yang sederhana berlangsung kaku, hening dan menekan. Kiai Gede duduk tegap, wajahnya keras seperti batu yang tak tergoyahkan. Bapak menghargai niat baik Mas Prasetyo, ujarnya, suaranya bergetar halus namun tegas. Tapi anak saya satu-satunya, saya tidak ingin dia masuk ke keluarga yang sudah punya sejarah duka panjang. Bagaimana dengan arwah almarhumah istrinya? Apakah sudah tenang di alam sana? Prasetyo tidak tergoyahkan sedikit pun. Dia menjawab dengan rendah hati namun penuh keyakinan yang mengalir. Bapak, Ibu, saya memahami sepenuhnya kekhawatiran Anda. Saya mencintai Ratna lebih dari apapun di dunia ini. Saya berjanji akan melindunginya, menghormatinya, dan membahagiakannya seumur hidup saya. Keluarga saya akan menerimanya dengan tangan terbuka lebar.
Mengenai almarhumah istri saya yakin di tempat yang mulia ia menginginkan kebahagiaan saya. Dan kebahagiaan saya itu adalah Ratna. Dia berbicara panjang lebar, dengan hati yang terbuka, tentang rencana masa depan, tentang komitmennya yang tak tergoyahkan. Ratna melihat keraguan di mata ibunya perlahan mencair, digantikan oleh harapan yang membuncah. Ibunya, Nyai Gede, akhirnya mengambil tangan Ratna, meremasnya erat. "Nak, kau yakin hati ini tenang menerimanya? Tidak ada waspada?" Ratna mengangguk mantap, mata menatap mata ibunya. "Yakin, Bu, hati saya tenang." Akhirnya, dengan air mata menggenang di pelupuk, restu pun diberikan. Namun, saat hendak pulang, Ibu Ratna menariknya ke dapur, menjauhkan suara lelaki-lelaki itu. "Ratna," bisiknya, mata ibu tua itu berbinar was-was dan penuh cemas. "Hati-hati dengan keluarga besar yang kau masuki. Terkadang, kemewahan yang menyilaukan bisa menyimpan bayangan yang panjang dan gelap. Jika ada sesuatu yang terasa tidak beres di perasaanmu, kau harus ingat jalan pulang. Jangan pernah lupa jalan pulang." Perkataan itu seperti biji kerikil kecil yang terselip rapi di dalam sepatu, mengganggu namun belum terasa sakit, hanya menimbulkan rasa tidak nyaman yang samar. Rumah ibu mertua Ratna bukanlah sekadar rumah hunian, ia adalah sebuah istana dari marmer dan kaca yang berdiri megah dan mengintimidasi di kawasan elit Darmo Hill, Surabaya Selatan. Pagar besi hitam yang menjulang tinggi dengan motif sulur-suluran tajam seolah memagari sebuah rahasia besar di dalamnya. Saat mobil mewah Prasetyo meluncur melalui gerbang besar yang terbuka otomatis, Ratna merasa dirinya menyusut, menjadi sangat kecil dan tak berdaya di tengah kemewahan yang hampir tak nyata itu. Rumah itu memiliki taman depan yang tertata rapi seperti taman Eropa mini, dengan air mancur yang menyembur dan patung-patung marmer putih yang tak bergerak. Bagian dalamnya lebih menakjubkan lagi, langit-langit yang menjulang tinggi, lampu kristal raksasa yang menggantung berkilauan, perabotan antik yang berkilau, dan lukisan-lukisan besar di dinding yang matanya seolah mengikuti setiap gerakan siapapun yang lewat. Udara di dalamnya dingin, berbau harum bunga mahal dan cairan pemoles furnitur. Namun di baliknya ada kesan hampa yang mencekam, seperti museum yang terlalu bersih untuk dihuni oleh kehidupan manusia biasa. Ibu mertua Ratna, Gusti Kanjeng Ratu Kusuma, menyambut mereka di pintu utama. Perempuan parubaya itu tampak elegan sempurna dengan kebaya sutra hitam dan sanggul rapi yang tak pernah goyah. Wajahnya halus, nyaris tanpa kerut. Tapi matanya, dua biji-biji mata kaliandra hitam yang tajam dan menusuk hingga ke lubuk jiwa. Senyumnya ramah, namun sinarnya tak pernah sampai ke matanya yang dingin. "Selamat datang, Ratna," ucap Ratu Kusuma, suaranya lembut bagai beludru yang menyentuh kulit. Dia memeluk Ratna dengan erat, tapi Ratna merasakan sebuah kejanggalan aneh, seolah dipeluk oleh patung yang hangat namun tak berjiwa. "Akhirnya Prasetyo membawa pulang permata berharga untuk keluarga kita." Sepanjang kunjungan itu, Ratu Kusuma bertindak sangat baik. Dia memandu Ratna berkeliling, menunjukkan ruang keluarga yang luas, perpustakaan yang penuh buku bersampul kulit langka, dan dapur yang lebih besar dari seluruh kos lama Ratna. Namun, kebaikan itu terasa seperti sebuah ritual kaku, sesuatu yang dilakukan karena memang harus, bukan karena tulus dari hati. Ratna merasa seperti sedang diawasi, dinilai setiap detilnya, dari cara dia berjalan hingga cara dia memegang cangkir teh porselen yang tipis dan rapuh. Saat mereka akan pulang, Ratu Kusuma memegang tangan Ratna, lembut namun kuat. "Kau akan menjadi bagian keluarga kami, Nak. Ingat, setiap keluarga memiliki caranya sendiri. Patuhilah aturan rumah ini, dan kau akan aman dan bahagia." Ucapan itu terdengar manis di telinga, namun di baliknya terdapat sebuah peringatan yang halus namun mengancam. Pernikahan mereka di akhir tahun 2017 digelar dengan kemewahan luar biasa di salah satu ballroom hotel bintang 5 paling prestisius. Ratna seperti puteri dalam dongeng yang terlelap, mengenakan gaun pengantin yang berkilauan berlian,
dikelilingi bunga mawar merah dan tamu-tamu penting yang mengenakan busana formal. Namun, di balik gemerlap lampu dan sorotan kamera, ia merasa seperti boneka yang tali-talinya dipegang oleh orang lain. Segala sesuatu diputuskan oleh Ratu Kusuma, dekorasi, catering, bahkan daftar nama tamu yang berhak hadir. Prasetyo, pria yang biasanya tegas dan berprinsip, seolah menyerahkan semua kendali kepada ibunya dalam urusan ini. Biarkan ibu yang urus, dia lebih berpengalaman dan tahu apa yang terbaik untuk keluarga, katanya lemah. Malam pertama mereka sebagai suami istri tidak dihabiskan di rumah mereka sendiri, melainkan di sebuah kamar mewah di dalam rumah besar Ratu Kusuma. Kalian tinggal di sini dulu, ujar Ratu Kusuma dengan nada yang tidak menerima bantahan. Rumah ini besar dan sunyi. Prasetyo adalah anak satu-satuku sekarang. Aku ingin kalian dekat, agar aku bisa merawat kalian. Tinggal di rumah itu bagai hidup di dalam sebuah kotak musik yang indah namun sangat pengap dan sesak. Aturannya banyak dan tidak tertulis, namun terasa mengikat lebih kuat dari besi. Jam makan harus tepat waktu. Area-area tertentu di rumah, terutama ruang kerja pribadi Ratu Kusuma di sayap timur, sama sekali terlarang untuk dimasuki. Suara harus dijaga rendah, tawa tidak boleh terlalu keras melanggar keheningan sakral rumah itu. Ratna merasa harus berjalan dengan ujung kaki, secara harfiah dan kiasa, agar tidak membangunkan makhluk-makhluk yang sedang tidur. Prasetyo, meski penuh perhatian, seringkali sibuk dengan urusan bisnis keluarga, sebuah jaringan restoran ayam waralaba yang sangat sukses bernama Ayam Kemasan. Ia sering pergi dinas ke cabang-cabang di luar kota dalam waktu lama. Ratna pun mulai merasa kesepian yang mencekam di tengah kemewahan itu. Ia merindukan kebebasan dan kesederhanaan hidupnya dulu, meski ia berusaha menepisnya dengan berkata pada diri sendiri. Ini adalah kehidupan yang ia impikan, bukan? Sebuah kehidupan aman, mapan, dan berkecukupan. Tapi mengapa ada rasa hampa yang terus menggerogoti dari dalam, memakan sukmanya pelan-pelan? Suatu sore yang mendung, saat Prasetyo sedang keluar kota, Ratu Kusuma mengajak Ratna minum teh di beranda belakang yang luas, menghadap ke kolam koi yang tenang. Matahari sore yang merah darah menyinari wajah Ratu Kusuma, membuatnya terlihat lebih tua, lebih anggun, namun juga lebih menyeramkan dari biasanya. Ratna, kau sudah menjadi bagian dari keluarga kita, mulainya, suaranya datar tanpa ekspresi. Ada baiknya kau tahu sejarah kita. Keluarga kita kuat karena kita kompak. Kita menyatukan raga, jiwa, dan darah. Dan karena kita tahu harga sebuah pengorbanan. Dia mulai menceritakan kisah usaha keluarga yang dirintis oleh almarhum suaminya, Kanjeng Sukma. Bermula dari sebuah warung tenda kecil di pinggir jalan, kini telah berkembang menjadi kerajaan kuliner dengan puluhan cabang di seluruh negeri. Tapi kesuksesan ini tidak datang dengan cuma-cuma, nak, lanjut Ratu Kusuma, matanya menerawang ke kejauhan, seolah menembus waktu. Prasetyo adalah anak terakhirku. Kedua kakaknya, mereka tidak seberuntung dia. Mereka terpilih. Apa yang terjadi pada mereka, Bu? Tanya Ratna dengan hati-hati, rasa penasaran bercampur takut mulai menggerogoti. Ratu Kusuma menghela napas panjang dan berat, sebuah desah yang membawa rasa dukanya yang abadi. Kakak pertama Prasetyo, Fajar, meninggal karena sakit misterius yang begitu cepat saat dia berusia 10 tahun. Yang kedua, Bima, tewas dalam kecelakaan mobil mengerikan saat baru lulus kuliah. Prasetyo adalah harapan terakhir kami, satu-satunya sisa, dan kini, dengan kehadiranmu, harapan itu akan berlanjut. Dia menatap Ratna tajam, dan untuk pertama kalinya, Ratna melihat sebuah kilatan kegilaan, atau mungkin kesedihan yang sangat dalam dan mematikan, di balik mata hitam itu. Kita harus menjaga Prasetyo, menjaga bisnis ini, dengan cara apapun, bahkan jika harus mengorbankan segalanya. Ucapan itu menggantung di udara, lebih berat dan dingin dari aroma teh melati yang mereka minum. Ratna merasa ada yang tidak beres,
sebuah getaran jahat yang berdenyut di balik keanggunan Ratu Kusuma, tapi ia tidak bisa menunjukkannya. Ia hanya mengangguk pasrah, sementara rasa takut mulai merayap pelan-pelan di tulang belakangnya, membeku di urat nadi. Larangan untuk tidak memasuki ruang kerja Ratu Kusuma di lantai 2 adalah hal pertama yang disampaikan kepada Ratna dengan nada yang sangat keras dan tegas. Pintunya selalu tertutup rapat, terbuat dari kayu jati ukiran Jawa yang rumit dan kuno dengan pegangan kuningan berbentuk kepala naga yang menyeringai. Tidak seorang pun, termasuk Prasetyo dan kamu, boleh masuk ke sana, tegas Ratu Kusuma suatu hari. Suaranya kehilangan semua kelembutannya, menjadi keras seperti logam besi yang dikikir. Itu adalah ruanganku, tempat aku merenung dan mengurus dokumen penting keluarga. Jika ada yang melanggar, dia menatap Ratna dengan tatapan yang menusuk tulang, akan ada konsekuensi yang sangat berat. Kecurigaan Ratna, yang sebelumnya hanya berupa rasa tidak nyaman, kini mulai berbentuk dan membesar. Apa gerangan yang disembunyikan di balik pintu kayu tua itu? Dokumen bisnis rahasia, atau sesuatu yang lebih gelap dan mengerikan? Ia pernah mencoba bertanya pada Prasetyo, mencari jawaban yang bisa menenangkan hatinya. Ah, itu kebiasaan ibu, kata Prasetyo sambil membenarkan dasinya di depan cermin, matanya menghindar. Dia punya ruangan pribadi sejak dulu. Mungkin tempat dia menyimpan kenangan tentang ayah dan kakak-kakakku. Biarkan saja, Ratna. Hormati privasinya, untuk kebaikan kita semua. Tapi naluri Ratna berteriak lain. Ia beberapa kali berjalan melintasi koridor lantai 2 di malam hari. Langkahnya diperas pelan, berharap bisa mendengar sesuatu dari balik pintu. Suatu malam, ia bersumpah ia mencium bau aneh, bau manis yang sangat menyengat dan beracun, dicampur dengan sesuatu yang seperti bau daging busuk keluar dari celah bawah pintu. Bau itu hanya muncul sesaat, lalu lenyap secepat datangnya, seolah rumah itu menelannya kembali ke dalam perutnya. Rasa penasarannya berubah menjadi sebuah obsesi kecil yang menggerogoti kejiwaannya. Ia mulai memperhatikan pola kehadiran di sana. Ratu Kusuma selalu masuk ke ruangan itu setiap Kamis malam, tepat pukul 9, dan keluar 1 jam kemudian dengan wajah pucat namun mata yang bersinar dengan energi aneh. Ratna juga melihat bahwa setiap kali Prasetyo akan melakukan perjalanan bisnis penting atau ada pembukaan cabang baru, Ratu Kusuma akan lebih sering masuk ke ruangan itu, dan bau aneh yang menyengat itu akan lebih kuat tercium, menyelimuti seluruh lantai 2. Ritual malam yang mencekam itu dimulai 2 bulan setelah Ratna resmi tinggal di rumah. Ia terbangun dari tidurnya tepat pukul 0.30 karena suara yang berirama dan berat. Duk, duk, duk. Suara itu berasal dari bawah, dari dapur. Itu adalah suara tumbukan, keras, teratur, dan penuh kekuatan, seperti seseorang sedang menumbuk sesuatu dengan amarah yang ditahan. Dengan hati berdebar tak tertahankan, Ratna membuka pintu kamarnya pelan dan menyusuri koridor yang gelap. Tangga kayu tua berderit pelan di bawah langkahnya, seperti jeritan halus yang membangunkan penghuni lain. Cahaya redup memancar dari dapur. Dari balik pintu dapur yang terbuka sedikit, ia melihat sosok Ratu Kusuma. Perempuan itu berdiri tegak di depan lumpang kayu besar yang biasanya hanya menjadi hiasan tak tersentuh di sudut dapur. Dengan baju tidur sutra yang berkibar mengikuti gerakannya, rambutnya terurai liar, Ratu Kusuma sedang menumbuk sesuatu di dalam lumpang itu dengan lesung kayu besar. Gerakannya ritmis dan penuh tenaga. Tidak seperti seorang wanita paruh baya yang seharusnya rapuh. Wajahnya tampak kosong hampa, matanya terpejam rapat, bibirnya komat kamit membisikkan sesuatu yang tidak terdengar jelas, sebuah mantra kuno yang berbisik di udara. Ratna menahan napas, mata membelalak, mencoba melihat apa yang sedang ditumbuk. Tapi dari sudut pandangnya yang tersembunyi, ia hanya melihat sesuatu yang gelap, lembab, dan bergerak di dalam lumpang. Bau aneh yang pernah ia cium di depan ruangan terlarang itu sekarang memenuhi dapur dengan tebalnya, bau manis yang mabukkan, bau logam berkarat, dan bau busuk yang menyengat hidung. Tiba-tiba, Ratu Kusuma berhenti menumbuk.
Kepalanya berputar perlahan dengan gerakan yang tidak manusiawi, dan matanya yang terbuka sekarang menatap langsung ke arah Ratna, seolah dia tahu persis Ratna ada di sana sejak awal, mengawasinya dari balik kegelapan. Senyum tipis dan miring muncul di bibirnya. "Ratna, sayang." Suara Ratu Kusuma terdengar datar, hampir seperti suara mesin yang tak memiliki emosi. "Kamu harusnya tidur nyenyak. Ini bukan waktumu untuk bangun. Kembalilah ke kamarmu, dan jangan bernafsu melihat apa yang bukan hakmu." Ratna gemetar hebat, lututnya hampir tidak sanggup menopang tubuhnya. Saya hanya ingin minum air, Bu." "Tidak sekarang," kata Ratu Kusuma, tidak meninggikan suara tapi penuh wibawa yang mematikan. "Pergilah, lupakan apa yang kamu lihat. Ini hanya ramuan untuk kesehatan keluarga kita, supaya kita kuat dan abadi." Ratna, dengan kaki gemetar dan napas tercekat, menuruti perintah itu. Saat ia berbalik untuk lari, ia mendengar bisikan Ratu Kusuma menelusuri koridor gelap. Dia mengawasi. Selalu mengawasi siapa yang nakal. Siapa dia? Ratna tidak berani bertanya, apalagi melihat ke belakang. Ia bergegas kembali ke kamar, mengunci pintunya, dan duduk di lantai dengan menggigil ketakutan. Dan malam itu ia tidak bisa memejamkan mata lagi sekejap pun. Suara tumbukan itu berlanjut selama hampir 1 jam sebelum akhirnya berhenti mendadak. Sejak saat itu, setiap 2 bulan sekali, tepat pukul 0.30, ritual mengerikan itu terulang. Ratna belajar untuk tidak keluar lagi, menutup telinga dan mata. Tapi ketakutannya tumbuh subur seperti jamur beracun di kegelapan kamarnya. Ketika Ratna memberitahu kabar kehamilannya, seluruh suasana di rumah besar itu seolah berubah drastis. Ratu Kusuma, yang biasanya dingin bagai es batu dan terukur kaku, tiba-tiba berubah menjadi sangat perhatian dan memanjakan Ratna secara berlebihan. Senyumnya kini sampai ke matanya, sentuhannya hangat menghangatkan kulit Ratna yang dingin. Prasetyo pun sangat bahagia, memeluk Ratna erat-erat seolah tak ingin melepaskannya lagi. "Inilah berita terbaik yang pernah kudengar," bisik Ratu Kusuma, mengecup kening Ratna dengan lembut. "Cucu pertama kita, keluarga kita akan terus berlanjut selamanya." Segala bentuk kemewahan yang sebelumnya terasa seperti sangkar emas yang pengap, kini diberikan kepada Ratna dengan sukacita yang berlebihan. Dia mendapat kamar yang lebih terang dengan pemandangan taman yang indah. Makanan khusus disiapkan langsung oleh koki pribadi. Bahkan seorang terapis pijat datang secara rutin untuk merilekskan tubuhnya. Uang belanja diberikan berlimpah ruah, dan Ratu Kusuma selalu menanyakan keinginan Ratna setiap saat. "Jaga baik-baik kandunganmu, nak," pesan Ratu Kusuma setiap hari dengan tatapan yang tajam namun mengandung harapan gila. "Bayi ini adalah berkah bagi kita semua. Dia akan membawa keberuntungan dan kelanggengan bagi usaha keluarga ini. Dia adalah masa depan kita." Ratna, yang awalnya sangat waspada dengan perubahan sikap drastis ini, perlahan mulai menyerap perhatian dan kasih sayang yang berlebihan itu. Mungkin ia salah menilai ibu mertuanya selama ini. Mungkin perempuan itu hanya kaku karena kesedihan masa lalu yang berat. Kini, dengan kehamilan ini, mereka benar-benar menjadi satu keluarga yang utuh. Mimpi-mimpi buruk tentang suara tumbukan malam dan ruangan terlarang yang penuh misteri ia coba tepis jauh-jauh. Ia fokus sepenuhnya pada bayi yang sedang tumbuh di dalam rahimnya, pada kebahagiaan Prasetyo, pada kehidupan sempurna yang sepertinya akhirnya akan ia capai sepenuhnya. Namun, di malam hari saat bulan mengambang tinggi, kadang ia masih terbangun dengan keringat dingin dan merasa ada yang mengawasinya dari sudut kamar yang gelap. Sebuah bayangan yang lebih hitam dari kegelapan itu sendiri, hadir tanpa suara. Tapi ketika ia menyalakan lampu dengan gemetar, tidak ada apa-apa. Hanya patung-patung dan lukisan tua di rumah itu yang matanya seolah mengikutinya kemanapun ia pergi, mengawasi gerak-geriknya dengan tatapan dingin. Kelahiran Sekar berjalan dengan lancar, tanpa halangan yang berarti. Seorang bayi perempuan yang sangat cantik, dengan rambut hitam lebat seperti sutra dan mata besar dan biru seperti Prasetyo.
Saat Ratna pertama kali menggendongnya, sebuah cinta yang begitu murni, membara, dan menghangatkan menyelimuti seluruh jiwanya. Ia menangis bahagia, melupakan semua keanehan, kejanggalan, dan ketakutan selama ini. Prasetyo menangis di sampingnya, memandangi putri kecil mereka dengan penuh kekaguman dan rasa syukur yang tak terucap. Ratu Kusuma, di ruang bersalin yang mewah itu, tampak seperti orang yang berbeda sepenuhnya. Air mata mengalir deras di pipinya, tapi matanya bersinar dengan emosi yang sulit dibaca, kebahagiaan, tentu, tapi juga ada sebuah kemenangan, sebuah kepuasan yang sangat dalam dan mengerikan. Dia mengambil Sekar dari pelukan Ratna dengan sangat hati-hati, seperti memegang harta karun yang paling berharga di dunia ini. Dia cantik sekali, bisik Ratu Kusuma, menatap wajah Sekar yang masih merah. Sangat cantik dan sempurna. Dia akan menjadi penerus yang sempurna untuk keluarga ini. Kata-kata itu terdengar aneh dan berat di telinga Ratna. Penerus? Penerus apa? Bisnis ayam goreng yang ada di mana-mana. Tapi ia terlalu lemah dan terlalu bahagia karena melahirkan untuk memikirkan makna tersembunyi di balik kalimat ibu mertuanya. Membawa Sekar pulang ke rumah besar yang sunyi itu terasa seperti membawa seberkas cahaya terang ke dalam gua yang gelap dan dingin. Tangisan dan tawa kecilnya mengisi kesunyian yang selama ini menyelimuti setiap sudut rumah. Ratna merasa hidupnya sekarang lengkap, sempurna. Ia seorang istri, seorang ibu. Prasetyo adalah suami yang penyayang, meski semakin sibuk dengan urusan bisnis keluarga. Ratu Kusuma adalah nenek yang sangat perhatian, selalu ingin menggendong Sekar, membelikannya mainan dan pakaian mahal dari luar negeri. Untuk sementara waktu, kegelapan itu mundur tergerus oleh cahaya senyum Sekar. Ratna hampir percaya bahwa semua kecurigaannya, rasa takutnya dulu hanyalah imajinasi seorang gadis desa yang kewalahan dengan kemewahan dan keanehan kota besar. Setelah 3 bulan berlalu, kebahagiaan menjadi ibu mulai tercampur dengan kejenuhan yang membelenggu. Rumah besar itu terasa seperti penjara mewah lagi. Ratu Kusuma hampir sepenuhnya mengambil alih perawatan Sekar, seringkali membawa bayi itu ke kamarnya atau ke ruang keluarga tanpa meminta izin atau memberi tahu Ratna terlebih dahulu. Ratna merasa seperti hanya sebuah mesin produksi, bukan lagi seorang ibu yang memiliki kendali penuh atas buah hatinya. Aku ingin bekerja lagi, ujarnya suatu malam pada Prasetyo dengan suara mantap namun sedikit gugup. Aku merasa tidak berguna di sini, Prasetyo. Sekar sudah lebih besar, dan aku rindu punya aktivitas dan duniaku sendiri, sesuatu yang ku dapat kendalikan. Prasetyo awalnya ragu, alisnya berkerut. Tapi kita tidak butuh uang, Ratna. Kita sudah lebih dari cukup. Ibu juga pasti akan sangat keberatan, dia ingin menjaga Sekar. Ini bukan soal uang, Prasetyo. Ini soal diriku. Aku butuh sesuatu yang kulakukan, selain hanya menjadi istri dan ibu di rumah ini yang sunyi ini. Jangan biarkan aku tenggelam dalam kemewahan ini. Setelah beberapa diskusi panjang dan melelahkan, Prasetyo akhirnya setuju, dengan syarat Ratna memilih pekerjaan yang tidak terlalu melelahkan dan tetap bisa banyak waktu untuk Sekar dan keluarga. Ratu Kusuma, ketika diajak bicara tentang hal ini, hanya mengangkat bahu dengan dingin. Silakan saja, Nak. Jika itu yang membuatmu bahagia, Sekar bisa dititipkan pada Yanti, dia tenang dan terpercaya. Yanti adalah babysitter baru yang dipekerjakan Ratu Kusuma, seorang wanita muda dari kampung jauh, pendiam, pandai merapikan segala sesuatu, dan sangat patuh. Matanya selalu menunduk, tidak pernah berani menatap mata Ratna, dan dia jarang berbicara kecuali ditanya. Ratna merasa tidak nyaman dengan kehadiran Yanti. Ada sesuatu yang disembunyikan di balik ketundukannya, tapi ia tidak punya pilihan lain selain menerimanya. Ratna mendapatkan pekerjaan sebagai admin di sebuah perusahaan event organizer kecil. Jam kerjanya fleksibel, dan ia bisa pulang lebih awal. Hari-hari pertama bekerja memberinya suntikan semangat dan kehidupan baru. Ia merasa dirinya kembali menjadi Ratna yang mandiri,
bukan sekadar bagian furnitur dari keluarga besar yang misterius itu. Tapi setiap kali ia pulang ke rumah, ia merasa ada sesuatu yang telah berubah. Sekar, yang biasanya menyambutnya dengan senyum lebar, kini seringkali diam saja atau malah menangis histeris saat melihat wajahnya. Ratu Kusuma selalu ada di dekatnya, dengan senyum yang tidak pernah sampai ke matanya yang dingin. Dia hanya kangen sama neneknya, nak, kata Ratu Kusuma menenangkan. Tapi Ratna merasa ada sesuatu yang sangat salah, sebuah jarak yang tercipta di antara ia dan putrinya sendiri. Perubahan sikap pada Sekar semakin menjadi nyata dan mengkhawatirkan. Bayi yang dulu ceria, selalu tertawa penuh gembira, kini seringkali rewel tanpa sebab yang jelas, terutama saat dibawa ke dapur. Dia akan menangis histeris dengan suara yang pecah, tubuh kecilnya gemetar hebat, dan matanya yang biru itu menatap tajam dan tak berkedip ke salah satu pojok dapur, pojok di mana lumpang kayu besar itu disimpan diam-diam. Apa yang ada di sana, sayang? Tanya Ratna suatu hari, mencoba menenangkan Sekar yang kembali menangis di pangkuannya dengan keringat dingin. Ia mengikuti pandangan Sekar ke pojok itu. Tidak ada apa-apa, hanya dinding kosong yang dingin, bayangan dari lemari dapur yang panjang, dan debu yang melayang. Tapi Sekar terus menangis dengan suara melengking tinggi, tangannya kecil menunjuk ke arah itu dengan teror. Teh, ucapnya dengan jelas, dengan kosakata bayi yang terbatas namun tegas. Teteh, ada teteh di sana, nak? Tanya Ratna, jantungnya berdebar kencang mengikuti irama panik. Sekar mengangguk berulang kali, lalu kembali menangis, bersembunyi dengan erat di bahu Ratna, tidak mau melihat ke arah itu lagi. Ratna mencoba bertanya pada Yanti, si babysitter yang setia itu. Apakah Sekar sering melihat sesuatu di dapur? Mengapa dia selalu menangis saat berada di sana? Yanti langsung gelisah, matanya menghindar dengan tajam. Tidak, Nyonya, mungkin hanya bayangan saja, atau mungkin dia sedang tidak enak badan karena cuaca. Jawabannya terburu-buru, gelisah, dan tidak meyakinkan sedikit pun, seolah menyembunyikan sebuah rahasia berat. Malam-malam berikutnya, Ratna mulai mengalami mimpi buruk yang berulang setiap saat ia memejamkan mata. Dalam mimpinya, ia berada di dapur yang gelap gulita tanpa jendela. Lumpang kayu itu berdiri tegak di tengah ruangan, dan dari dalamnya, seorang wanita dengan gaun putih usang, kotor, dan berlumuran darah dengan rambut panjang menutupi wajahnya perlahan bangkit. Wanita itu membawa sesuatu di tangannya yang mengerikan, sebuah gumpalan merah basah yang menangis. Saat wanita itu menoleh pelan, Ratna melihat wajahnya, separuh cantik seperti Ratu Kusuma muda, separuh lagi hancur lebur dan membusuk. Dan di tangannya, bayi merah yang menangis itu adalah Sekar. Ratna selalu terbangun dengan teriakan menjerit di tengah malam. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya hingga basah kuyup. Prasetyo, yang tidur nyenyak di sampingnya, hanya mengeluh pelan dan kembali tidur, tidak menyadari teror yang mengancam istrinya. Mimpi itu berulang, semakin jelas dan nyata setiap malamnya. Ratna mulai takut memasuki dapur sendirian, terutama saat malam mulai larut. Ia merasa ada kehadiran lain di rumah itu, sebuah kehadiran yang jahat, lapar, dan puas, yang sangat tertarik pada Sekar. Tragedi itu terjadi pada hari Selasa yang cerah namun membawa sial. Ratna sedang berada di kantor, sedang fokus mengikuti rapat meeting penting dengan klien baru. Tiba-tiba telepon genggamnya bergetar hebat di meja, memecah konsentrasinya. Itu adalah nomor rumah. Saat ia mengangkatnya, suara Ratu Kusuma di seberang garis terdengar datar, dingin, hampir robotik, tanpa emosi manusia. Ratna, pulang sekarang, sesegera mungkin. Ada kecelakaan. Kecelakaan? Apa? Prasetyo, tanya Ratna dengan panik hebat, suaranya serak. Bukan, Sekar. Dunia Ratna bagaikan runtuh dan hancur berkeping-keping dalam waktu yang singkat. Ia tidak ingat bagaimana caranya sampai di rumah, bagaimana ia bisa mengemudi dengan selamat. Yang ia ingat hanyalah pemandangan kekacauan mengerikan di depan rumah mereka yang megah.
Pagar besi hitam yang tinggi itu melengkung ke dalam, hancur berantakan oleh benturan sesuatu yang dahsyat. Di tengah halaman rumput hijau yang rapi, ada sebuah mobil sedan yang ringsek parah. Orang-orang berkerumun berteriak-teriak, dan di tengah kerumunan itu, di atas hamparan rumput hijau yang kini ternoda merah segar, terbaring sebuah tubuh kecil dengan selimut putih yang kotor. "Sekar!" teriak Ratna, menerobos kerumunan orang yang menghalangi. Tapi sudah terlambat. Saat ia sampai di sana, ia melihat Sekar, bayi mungilnya, matanya yang biru cerah itu terbuka lebar namun kosong, menatap langit tanpa kilauan, dengan ekspresi ketakutan yang membeku selamanya di wajah mungilnya. Kepalanya, oh Tuhan, kepalanya hancur sebagian, terbentur benda keras. Darah mengering di rambut hitam lebatnya, membeku menjadi rambut merah yang mengerikan. Polisi menjelaskan kronologinya dengan detail dingin. Sebuah mobil yang dikemudikan oleh seorang pria mabuk telah kehilangan kendali di jalan raya, menabrak pagar rumah, dan meluncur liar ke halaman. Sekar, yang sedang diajak jalan-jalan oleh Yanti di taman depan, tertabrak dan terlempar. Yanti sendiri terluka parah dan sudah dilarikan ke rumah sakit terdekat. Ratna tidak bisa mendengar penjelasan lebih lanjut, telinganya seperti tersumbat air. Dunia di sekelilingnya menjadi bisu, warnanya memudar menjadi abu-abu. Ia jatuh berlutut di samping tubuh putrinya yang kaku, mencoba mengguncangnya, berharap ini hanya mimpi buruk yang ia saksikan. Tapi tubuh kecil itu dingin membeku. Tidak ada detak jantung, tidak ada napas, tidak ada kehangatan. Kegelapan yang pekat seketika menyelimuti pandangannya. Ia pingsan di sana, di tengah rumput yang berlumuran darah putrinya sendiri. Duka yang mendalam atas kematian Sekar bagai kabut hitam pekat yang menyelimuti seluruh rumah besar itu selama berbulan-bulan. Ratna jatuh dalam depresi yang dalam, tidak mau makan, tidak mau bangun, hanya menatap langit-langit kamar. Ia menyalahkan dirinya sendiri sepenuhnya. Jika saja ia tidak bekerja, jika saja ia lebih waspada, jika saja ia tidak percaya pada Yanti. Prasetyo berusaha menghiburnya dengan sabar, tapi dia sendiri tenggelam dalam lautan kesedihan yang sama. Ratu Kusuma, anehnya, tampak paling tegar dan kuat di antara mereka semua. Dia mengurus semua pengurusan jenazah, upacara pemakaman, dan urusan dengan pihak kepolisian dengan efisiensi yang dingin dan terhitung tanpa air mata. "Inilah takdir, nak," kata Ratu Kusuma suatu hari pada Ratna yang sedang menangis terseduh-seduh di kamar Sekar yang kini kosong dan sunyi. "Kita harus menerima kenyataan pahit ini, tapi kehidupan harus berjalan terus. Keluarga ini harus terus berlanjut. Bisnis butuh kita." Kata-kata itu terasa sangat kejam dan menusuk di telinga Ratna. Bagaimana mungkin ibu mertuanya bisa begitu cepat melanjutkan kehidupan setelah cucu satu-satunya, darah dagingnya sendiri, tewas dengan cara mengenaskan itu? Kemudian, di tengah keputusasaan yang membutakan, secercah harapan muncul perlahan. Ratna hamil lagi. Kabar ini seharusnya membawa kebahagiaan dan obat penenang, tapi bagi Ratna, itu campuran antara harapan yang rapuh dan ketakutan yang luar biasa. Ia takut kehilangan lagi. Ia takut tidak bisa melindungi bayi yang ada di dalam rahimnya ini. Ratu Kusuma, sekali lagi, menunjukkan perubahan sikap drastis seperti saat Sekar lahir. Dia kembali menjadi perhatian dan memanjakan Ratna secara berlebihan. Tapi kali ini, perhatiannya memiliki sisi gelap yang terasa beracun. Pada bulan kedua kehamilan, dia membawa segelas minuman berwarna coklat pekat dan kental ke kamar Ratna. "Inilah jamu khusus keluarga kita, nak," ujarnya dengan senyum tipis. "Baik untuk kandunganmu, agar bayinya kuat, sehat, dan tahan banting." Ratna menerima gelas itu dengan ragu. Baunya sangat menyengat hidung, bukan aroma jamu biasa yang wangi rempah, melainkan bau aneh yang menusuk, seperti campuran tanah basah, besi berkarat, dan sesuatu yang manis namun membusuk. Ia mencoba menolak, gelasnya terguncang. "Maaf Bu, aku tidak suka jamu, dan dokter melarang keras minum sembarang obat saat hamil."
Wajah Ratu Kusuma berubah drastis. Senyumnya lenyap, digantikan oleh ekspresi dingin yang membuat Ratna bergidik hebat. Ini bukan sembarang jamu, Ratna. Ini warisan leluhur yang suci. Semua wanita di keluarga ini meminumnya saat hamil agar keturunannya kuat. Lihat Prasetyo, dia sehat dan kuat, bukan? Minumlah, untuk bayi kita, untuk masa depan kita. Tekanan di kata, kita, terasa mengancam nyawa. Dengan tangan yang gemetar tak terkontrol, Ratna meminumnya paksa. Rasanya mengerikan, pahit, logam, dan meninggalkan rasa seperti darah segar di lidahnya. Ia hampir muntah. Tapi Ratu Kusuma mengawasinya dengan tatapan tak terelakkan sampai gelas itu kosong tetes terakhir. Ritual pemaksaan minum jamu itu berlanjut setiap minggu selama bulan kedua dan ketiga kehamilan. Setiap kali Ratna meminum ramuan hitam itu, ia merasa bayinya bergerak-gerak gelisah di dalam rahim, seolah protes dan menderita. Dan setiap kali setelah meminumnya, ia mengalami mimpi buruk yang jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Mimpi tentang wanita berambut panjang di dapur, tentang lumpang kayu yang berisi sesuatu yang bergerak-gerak dan bernafas, tentang bisikan-bisikan di kegelapan yang menjanjikan, kelanggengan, dengan harga yang mengerikan dan tak berperi kemanusiaan. Kehamilan Ratna berjalan dengan cara yang tidak normal dan menakutkan. Di usia kandungan yang masih sangat muda, bulan keempat, ia sudah merasakan gerakan-gerakan kuat dan bertenaga, seolah bayinya menendang-nendang dengan panik dan amarah dari dalam rahim. Dokter kandungan mengatakan hal itu mustahil secara medis, biasanya gerakan kuat baru terasa di trimester akhir. Mungkin hanya gas atau kontraksi palsu, Bu, kata dokter dengan wajah ragu setelah memeriksa USG. Tapi, ini aneh sekali. Detak jantung bayi sangat kuat sekali untuk usianya. Terlalu kuat, tidak manusiawi. Malam-malam semakin menjadi mimpi buruk yang hidup. Ratna sering terbangun dengan perasaan ada yang duduk di dadanya, menekan berat, membuatnya sulit bernapas seolah seseorang mencekiknya. Kadang ia mendengar suara tangisan bayi dari dalam dinding kamar, atau suara perempuan tertawa kecil dan mengejek di koridor gelap. Prasetyo, yang semakin jarang di rumah karena urusan bisnis keluarga yang semakin melebar, menganggapnya sebagai stres pasca trauma kehilangan Sekar yang belum sembuh. Kamu butuh istirahat yang banyak, sayang, katanya dingin sambil mencium keningnya. Mungkin kita perlu liburan ke tempat yang sejuk setelah bayi ini lahir. Tapi bayi itu tidak pernah lahir ke dunia. Di usia kandungan 8 bulan, kontraksi yang nyata dan kuat dimulai. Ratna dibawa dengan segera ke rumah sakit bersalin terbaik di kota. Tapi saat proses persalinan berlangsung di ruang operasi, sesuatu yang mengerikan dan tidak masuk akal terjadi. Bayi itu tidak kunjung keluar. Yang keluar hanya air ketuban yang pecah, tapi bukan air ketuban bening biasa. Cairannya hitam pekat dan sangat berbau busuk menyengat, seperti daging yang telah membusuk selama berminggu-minggu di tempat terbuka. Dokter dan perawat berusaha keras membantu persalinan, wajah mereka pucat pasi ketakutan melihat cairan yang tak wajar itu. USG darurat yang dilakukan dengan segera menunjukkan sesuatu yang tidak mungkin dan mustahil terjadi secara ilmu kedokteran. Rahim Ratna kosong. Tidak ada bayi di dalamnya. Padahal beberapa jam sebelumnya, detak jantungnya masih terdengar sangat kuat dan jelas melalui monitor. Ini tidak mungkin, gumam dokter kepala dengan tangannya gemetar hebat, matanya melotot tak percaya. Ratna, yang setengah sadar karena obat bius, melihat dari balik selimut hijau operasi yang menutup tubuhnya. Ia melihat ke arah tempat sampah medis di sudut ruangan yang tertutup. Di sana, di antara kapas dan perban berdarah kotor, ia melihat sesuatu yang kecil dan hitam sedang bergerak-gerak. Bentuknya seperti janin bayi, tapi kulitnya hitam legam dan berkerak, dan matanya, jika itu bisa disebut mata, terbuka lebar menatapnya dengan kebencian yang tak terkatakan, sebelum seorang perawat dengan cepat dan panik menutup tempat sampah itu rapat-rapat. Keguguran, itu diagnosis resmi di surat medis. Tapi Ratna tahu dalam hatinya yang hancur itu bukan keguguran biasa.
Sesuatu telah mengambil bayinya secara paksa. Sesuatu yang telah diundang oleh ramuan-ramuan hitam itu, oleh bisikan-bisikan jahat di rumah itu, oleh kehadiran murni kegelapan yang mengintai di setiap sudut dan bayangan. 2 bulan setelah keguguran yang traumatis dan mencekam itu, Ratna masih terbaring lemah di tempat tidur, tubuhnya pulih perlahan namun jiwanya hancur berkeping-keping. Prasetyo, yang selama ini menjadi satu-satunya penopang nyawanya, harus pergi dinas ke Semarang untuk membuka cabang baru restoran keluarga yang kesekian kalinya. Aku akan cepat kembali, nak, janji Prasetyo, mengecup kening Ratna yang pucat dan dingin. Ibu akan menjaga kamu di sini. Jangan khawatir, istirahatlah yang banyak. Ratu Kusuma berdiri di belakang Prasetyo, wajahnya tanpa ekspresi apapun, seperti topak lilin. Jangan khawatir, Prasetyo, aku akan merawat Ratna baik-baik. Takkan ada apa-apa. Itu adalah terakhir kalinya Ratna melihat suaminya tercinta, Prasetyo, masih hidup dan bernapas. Kecelakaan maut itu terjadi di tol KM 97 yang panjang dan berbahaya. Mobil Prasetyo, yang dikemudikan dengan kecepatan tinggi, tiba-tiba saja kehilangan kendali tanpa sebab yang jelas, menabrak pembatas jalan beton yang kuat, dan terlempar ke jurang di sisi jalan. Prasetyo tewas seketika di tempat, jasadnya remuk. Polisi mengatakan kemungkinan dia mengantuk atau kehilangan konsentrasi sesaat. Bagi Ratna, kematian Prasetyo adalah pukulan terakhir yang menghancurkan sisa-sisa jiwanya yang tersisa. Ia telah kehilangan putrinya, Sekar, bayinya yang tak pernah sempat ia lihat wajahnya, dan kini suaminya, Prasetyo. Yang tersisa hanyalah dirinya sendiri yang hampa dan Ratu Kusuma di rumah besar yang sunyi, dingin, dan penuh bayangan mengerikan itu. Upacara kematian Prasetyo berlangsung besar dan megah, dihadiri banyak orang penting. Banyak yang menyampaikan belasungkawa palsu. Tapi Ratna, di tengah penderitaannya, melihat sesuatu yang sangat aneh di antara para pelayat yang datang. Beberapa orang, terutama yang lebih tua dan memiliki pengaruh, tidak hanya berduka. Ada sesuatu di mata mereka, sebuah pengertian gelap yang samar, sebuah pengakuan diam-diam bahwa ini adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar dan ritualistik. Mereka memandang Ratu Kusuma dengan rasa hormat yang bercampur dengan ketakutan yang sangat dalam. Ratu Kusuma sendiri tampak sedih, tapi sedih yang terkendali dan dingin. Tidak ada tangisan histeris, tidak ada keruntuhan emosi. Dia menerima pelayat dengan kepala tegak, seolah kematian anak terakhirnya adalah sesuatu yang telah ia antisipasi dan terima dengan lapang dada sejak lama. Semua anak-anakku sudah pergi meninggalkanku, bisiknya suatu malam pada Ratna, saat mereka duduk sendirian di ruang keluarga yang gelap gulita. Tapi bisnis keluarga harus terus berjalan. Itu yang mereka inginkan di alam sana. Mereka siapa, Bu? Tanya Ratna dengan suara parau dan bergetar, rasa takut mulai membayanginya. Ratu Kusuma hanya tersenyum tipis dan menyeramkan, senyum yang tidak sampai ke matanya yang hitam pekat. Kita semua punya peran, nak. Dan peran kita adalah memastikan bahwa api keluarga tidak pernah padam. Dengan cara apapun, bahkan jika harus menyerahkan mereka. Tahlilan 7 hari untuk Prasetyo telah usai dan para tamu pun telah pulang. Rumah kembali sunyi, lebih sunyi dari sebelumnya. Ratna, yang kini tinggal sendirian di kamar yang dulu ia bagi dengan Prasetyo, merasa seperti hidup di kuburan yang luas dan mewah. Setiap malam, ia mendengar suara-suara halus, langkah kaki di koridor yang seharusnya kosong, bisikan-bisikan dari dalam dinding tebal, tangisan bayi dari ruangan Sekar yang telah dikosongkan. Malam setelah tahlilan terakhir, saat bulan sedang purnama dan terang, Ratna terbangun karena suara lain yang lebih jelas. Bukan suara tumbukan biasa yang terjadi setiap 2 bulan, tapi suara lain, suara nyanyian monoton, kuno, dan berirama aneh, seperti mantra, berasal dari lantai 2. Dari ruangan terlarang yang terkunci rapat itu. Dengan hati berdebar-debar dan kaki yang tak menentu, Ratna keluar dari kamarnya. Koridor gelap gulita, hanya diterangi cahaya bulan dari jendela tinggi yang panjang.
Ia naik tangga kayu tua dengan pelan, setiap langkahnya berderit lembut bagai jeritan halus. Suara nyanyian itu semakin jelas, suara Ratu Kusuma, tapi dengan nada yang asing dan dalam bahasa yang tidak dikenali Ratna, namun menusuk tulang. Pintu ruangan terlarang itu terbuka sedikit. Celah cahaya merah tua memancar dari dalam, menerangi koridor dengan cahaya yang tidak wajar dan menakutkan. Ratna mendekat dengan perlahan, menempelkan dirinya ke dinding dingin, dan mengintip dari celah pintu yang sempit. Pemandangan di dalam membuat darahnya membeku dalam urat nadinya. Ruangan itu tidak seperti ruangan kerja biasa. Dindingnya dipenuhi dengan simbol-simbol aneh dan menyeramkan yang dilukis dengan cairan merah gelap yang nampak seperti darah kering. Di tengah ruangan, ada altar dari kayu gelap yang telah tua. Di atasnya berdiri patung-patung kecil yang menyeramkan, figur manusia dengan kepala binatang buas. Dan di depan altar itu, Ratu Kusuma berdiri tegak, mengenakan jubah hitam panjang, rambutnya terurai liar menutupi punggung. Di tangannya, ia memegang lumpang kayu besar yang sama dari dapur. Tapi isinya bukan ramuan jamu biasa. Di dalam lumpang itu ada sesuatu yang bergerak-gerak, sesuatu yang masih hidup dan menderita. Ratna menyipitkan matanya, dan nafasnya tersangkut di tenggorokan. Di dalam lumpang itu ada seekor ayam hitam dan seekor gagak. Keduanya masih hidup namun lumpuh, hanya mata mereka yang berkedip-kedip penuh ketakutan dan teror. Dan di antara dua hewan itu, ada sesuatu yang lain, sebuah benda kecil, gelap, berbentuk seperti janin bayi yang belum sempurna. Ratu Kusuma mulai menumbuk dengan lesung kayu itu. Duk, duk, duk. Suaranya berirama, mengikuti nyanyian mantranya. Dengan setiap tumbukan, darah dan daging hancur dari ayam dan gagak itu terciprat kencang, menodai jubahnya, lantainya. Tapi yang lebih mengerikan adalah benda kecil seperti janin itu, ia tidak hancur atau terluka. Ia seperti menyerap darah dan daging itu, menjadi lebih gelap, lebih padat, dan lebih besar. Dengan darah yang hidup, dengan jiwa yang terampas, nyanyian Ratu Kusuma dalam bahasa yang sekarang bisa sedikit dimengerti Ratna. Kuberikan padamu, penjaga kelanggengan. Terimalah persembahan anak-anakku, cucu-cucuku. Biarkan bisnis keluarga tumbuh subur, biarkan kekayaan mengalir deras, biarkan nama kita abadi selamanya. Ratna hampir berteriak histeris, tapi tangannya menutup mulutnya sendiri dengan kuat. Matanya membelalak, tidak percaya dengan kehororan yang sedang ia saksikan. Ratu Kusuma berhenti menumbuk. Dia mendekatkan wajahnya yang menyeramkan ke lumpang, dan bisikannya terdengar jelas di keheningan malam itu. Untukmu, Prasetyo, anakku. Untukmu, Sekar, cucuku. Dan untuk yang belum lahir, semoga pengorbananmu tidak sia-sia demi keluarga. Aku rela mengorbankan darah dagingku sendiri asalkan warisan ini tetap hidup. Dia mengambil benda kecil seperti janin yang menyerap darah itu, mengelusnya dengan penuh kasih yang mengerikan dan tak manusiawi, lalu meletakkannya dengan hati-hati di altar di antara patung-patung. Hanya satu lagi yang dibutuhkan untuk melengkapi ritual. Dan semua akan sempurna selamanya. Ratna tidak tahan lagi. Ia mundur dengan panik. Kakinya menabrak dan menjatuhkan vas bunga mahal di koridor. Bunyinya berdebam keras di kesunyian malam. Segera, nyanyian mantra berhenti mendadak. Ratna berbalik dan lari sekuat tenaga, turun tangga dengan panik, kembali ke kamarnya, dan mengunci pintunya rapat. Ia duduk di lantai dengan punggung menyandar pintu, menggigil ketakutan, tangisannya tersedak-sedak. Sekarang ia mengerti semuanya. Kematian kakak-kakak Prasetyo, kematian Sekar, keguguran bayinya yang mengerikan, kematian Prasetyo. Mereka bukan sekadar kecelakaan atau takdir. Mereka adalah pengorbanan, tumbal, untuk bisnis keluarga, untuk kekayaan dan kuasa, untuk kelanggengan, nama keluarga. Ratu Kusuma, wanita yang selama ini ia anggap sebagai ibu mertua yang baik, adalah seorang penyembah setan yang keji, yang mengorbankan keluarganya sendiri demi kekuasaan dan kekayaan duniawi.
Ratna tahu nyawanya kini dalam bahaya besar. Jika Ratu Kusuma menyadari bahwa ia telah melihat ritual terlarang itu, ia akan menjadi korban berikutnya yang dibantai untuk altar. Ia harus pergi, sekarang juga, jangan menoleh ke belakang. Dengan tangan yang gemetar hebat, ia mengemasi beberapa pakaian dan barang berharga yang bisa dibawa cepat. Uang, ia punya sedikit tabungan pribadi yang tidak diketahui Prasetyo atau Ratu Kusuma. Paspor dan dokumen penting selalu ia simpan di tas kecil tersembunyi, sebuah pelajaran berharga dari masa-masa merantau dulu yang penuh perjuangan. Pagi harinya, saat fajar baru menyingsing dengan lembut, Ratna keluar dari kamarnya dengan langkah hati-hati. Rumah masih sepi dalam keheningan pagi. Ia berjalan pelan menuju pintu depan, jantungnya berdebar kencang bagai akan pecah. Tapi saat ia mencapai pintu, ia mendengar suara dari belakangnya yang menusuk. "Mau kemana, Ratna?" Ratu Kusuma berdiri di ujung koridor panjang, mengenakan robe sutra, wajahnya tenang tapi matanya tajam seperti pisau yang siap menikam. Aku hanya ingin jalan-jalan sebentar, Bu. Butuh udara segar," jawab Ratna, berusaha terdengar normal namun suaranya bergetar. "Jalan-jalan jam segini, dengan tas." Ratu Kusuma melangkah mendekat dengan penuh kewibawaan. "Kamu melihat sesuatu semalam, bukan? Kamu mengintip." Ratna tidak bisa berbohong lagi. Ketakutannya terpancar jelas dari wajah pucatnya. Ia berbalik dan membuka pintu besar dengan keras, lalu berlari keluar dari istana mengerikan itu. Ia mendengar teriakan Ratu Kusuma memanggil-manggilnya dengan marah, tapi ia tidak berhenti sedikitpun. Ia berlari sepanjang jalan, tidak peduli arah, hanya menjauh dari rumah itu, dari wanita gila itu, dari teror yang telah menghancurkan hidupnya sendiri. Ia naik taksi pertama yang ia temui di jalan raya, berteriak meminta supir pergi ke bandara. Tidak peduli tujuannya kemana, yang penting pergi dari Surabaya. Penerbangan pertama yang tersedia adalah ke Bandung. Ia membeli tiket dengan uang tunai, tangannya masih gemetar tidak terkontrol. Di Bandung, ia menginap di hotel murah dan kumuh, mengunci diri di kamar, ketakutan setiap kali ada suara orang di luar. Ia tahu Ratu Kusuma punya sumber daya dan uang yang tak terbatas untuk mencarinya. Tapi Bandung jauh dari Surabaya. Mungkin di sini ia bisa sedikit aman dari kejaran iblis itu. Selama beberapa hari, ia berkeliaran seperti zombie yang kehilangan arah, tidak makan dengan teratur, tidak tidur dengan nyenyak. Mimpi-mimpi buruk terus menghantuinya setiap kali ia memejamkan mata, wajah Ratu Kusuma dengan lumpang berdarah, tangisan sekar yang memanggil, bisikan-bisikan jahat di kegelapan. Pada hari kelima, saat ia duduk sendirian di sebuah warung kopi yang sepi, seseorang memanggil namanya pelan. "Ratna, Ratna, apa benar ini kamu?" Ia menoleh pelan. Seorang pria dengan wajah familiar berdiri di sana. Dimas, teman semanya dulu, yang dikenal karena minatnya pada hal-hal spiritual dan mistis di kampung. "Dimas," suara Ratna parau dan lemah. "Ya, Tuhan, kamu terlihat mengerikan sekali. Apa yang sebenarnya terjadi padamu?" Air mata Ratna meletus seperti bendungan yang jebol. Di tengah keramaian warung kopi itu, ia menceritakan semuanya dengan terbata-bata, dari pernikahannya, kematian Sekar, keguguran yang mengerikan, kematian Prasetyo, hingga ritual pemujaan setan yang ia saksikan sendiri. Dimas mendengarkan dengan serius, wajahnya semakin pucat dan kaget. "Kamu tidak gila, Ratna," katanya setelah Ratna selesai bercerita. "Apa yang kamu ceritakan itu adalah ritual kuno yang sangat jahat. Sangat kuno dan terlarang. Itu disebut pemeliharaan keluarga melalui pengorbanan darah. Sebuah praktik di mana seorang anggota keluarga, biasanya perempuan tertua, mengorbankan keturunannya sendiri kepada entitas gelap untuk mempertahankan kekayaan dan kekuasaan keluarga." "Tapi, Kenapa seseorang akan melakukan kekejian itu pada anaknya sendiri?" tanya Ratna dengan suara sedih. "Karena bagi mereka, keluarga bukan tentang orang-orangnya, tapi tentang nama besar, warisan, dan kekayaan materi.
Nyawa individu tidak ada artinya dibandingkan dengan kelanggengan, garis keturunan dan bisnis. Dan yang lebih mengerikan, Dimas menurunkan suaranya menjadi bisikan. Praktek seperti itu meninggalkan jejak spiritual. Jejak spiritual kuat pada korban yang selamat. Dalam hal ini, kamu. Apa maksudmu, Dimas? Kamu telah terpapar energi gelap yang pekat. Kamu telah menyaksikan ritualnya. Dan yang terpenting, kamu adalah bagian dari keluarga itu melalui pernikahan resmi. Ikatan darah mungkin tidak ada, tapi ikatan pernikahan dianggap cukup kuat oleh entitas jahat seperti itu. Kamu mungkin masih terikat dengan mereka secara batin. Masih menjadi bagian dari siklus pengorbanan itu. Ratna menggigil hebat mendengar penjelasan itu. Lalu apa yang harus aku lakukan, Dimas? Tolong aku. Dimas memandangnya dengan penuh belas kasih yang dalam. Aku bukan ahli besar, tapi aku kenal seseorang. Seorang saman dari komunitas adat terpencil di pegunungan dekat Kaliurang. Dia mungkin bisa membantu membersihkan ikatan jahat itu. Tapi itu tidak akan mudah. Dan tidak tanpa risiko nyawa. Tanpa pikir panjang, Ratna setuju. Apapun lebih baik daripada hidup dalam ketakutan dan teror seperti ini. Mereka melakukan perjalanan panjang ke pedalaman, ke sebuah desa terpencil di lereng gunung. Saman itu, seorang tua bernama Ki Gede Mangun, menerima mereka di podoknya yang sederhana. Setelah mendengar cerita Ratna dengan seksama, wajahnya menjadi sangat serius dan kaku. Kau membawa bayangan hitam yang kuat bersamamu, ujarnya dengan suara parau dan berat. Bayangan dari rumah yang haus darah. Itu melekat padamu seperti kabut hitam yang tidak mau hilang. Ritual pembersihan berlangsung selama 3 hari 3 malam yang melelahkan. Ratna harus berpuasa total, mandi dengan air bunga khusus, dan melalui serangkaian doa dan mantra penolak sihir. Pada malam terakhir, di tengah api unggun di hutan, Ki Gede Mangun memimpin upacara dengan suara lantang. Asap dari dupa khusus membumbung tinggi ke langit, dan Ki Gede mulai bernyanyi dalam bahasa kuno yang menggetarkan jiwa. Ratna merasakan sesuatu di dalam dirinya, sebuah tarikan kuat yang menyakitkan, seperti ada tali gaib yang mengikat jiwanya ke sesuatu yang jauh dan jahat. Di tengah upacara, ia mengalami penglihatan yang mengerikan. Ratu Kusuma, berdiri di ruangan altar, memegang lumpang berdarah, menatapnya dari kejauhan dengan mata penuh kebencian yang membara. Dia tidak akan membiarkanmu pergi, nak, bisik suara Ratu Kusuma dalam penglihatan itu. Kau adalah milik keluarga, milik kami selamanya. Aku akan menarikmu kembali. Tapi Ki Gede Mangun terus bernyanyi, suaranya semakin keras dan lantang mengalahkan bisikan jahat. Api unggun menyala tinggi menjilat langit, dan Ratna merasa tali gaib yang mengikatnya itu putus seketika. Sebuah teriakan, entah dari dirinya yang meraung bebas atau dari entitas jauh yang marah, menggema hebat di tengah malam hutan yang gelap. Saat ia terbangun keesokan paginya, merasa lelah namun entah bagaimana lebih ringan, Ki Gede Mangun berkata pelan, ikatan fisiknya sudah putus. Tapi bayangan itu mungkin akan mengikutimu seumur hidupmu. Kau telah melihat wajah kegelapan, dan kegelapan itu telah melihatmu. Hati-hatilah selalu. Ratna memutuskan untuk tidak pernah kembali ke Surabaya, kota yang telah memakan segalanya. Dengan bantuan Dimas, ia memulai hidup baru yang jauh lebih sederhana di Bandung. Ia mengganti namanya, pindah ke kota kecil di Jawa Barat, dan bekerja sebagai guru di sekolah dasar yang sederhana. Ia hidup dengan apa adanya, jauh dari kemewahan palsu yang pernah ia alami, tapi juga jauh dari teror yang mencekam. Tapi kegelapan itu tidak pernah benar-benar pergi dari dalam hatinya. Kadang, di malam hari yang sunyi, ia masih mendengar suara tumbukan halus dari kejauhan dalam ingatannya. Kadang, dalam mimpi buruk, ia melihat wajah Ratu Kusuma, lebih tua, lebih keriput, dan lebih jahat, tapi matanya masih sama tajamnya, masih mencarinya dari kegelapan. 2 tahun setelah pelariannya yang dramatis, ia membaca sebuah berita online secara tidak sengaja, mati misterius, pengusaha restoran ternama ditemukan tewas di rumah mewah.
Ratu Kusuma ditemukan meninggal dunia di ruangan altar rahasianya. Penyebab kematian tidak jelas secara medis, tidak ada tanda-tanda kekerasan fisik, tidak ada penyakit yang terdeteksi. Wajahnya, kata berita, menunjukkan ekspresi ketakutan yang ekstrim dan mengerikan, seolah melihat sesuatu yang sangat menakutkan di detik-detik terakhirnya. Dan di tangannya yang kaku dan dingin, ia masih memegang lumpang kayu kecil, berisi campuran darah kering dan tanah hitam. Bisnis restoran keluarga itu perlahan-lahan mulai bangkrut dan runtuh. Cabang-cabangnya tutup satu persatu karena skandal dan masalah keuangan yang tak terselesaikan. Nama besar, ayam keemasan, akhirnya hilang ditelan waktu dan sejarah, seperti bayang-bayang di pagi hari yang hilang terkena matahari. Ratna tidak merasa lega sama sekali membaca berita itu. Yang ia rasakan hanyalah kesedihan yang sangat mendalam, untuk Prasetyo yang baik hati, untuk Sekar yang tak bersalah, untuk bayinya yang tak pernah sempat ia lihat, bahkan untuk Ratu Kusuma yang terjebak dalam siklus kegelapan dan keserakahan yang dia ciptakan sendiri. Suatu malam, ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia kembali ke rumah besar itu. Tapi sekarang rumah itu kosong, lapuk, dan berdebu tak terurus. Di ruangan altar, di mana dulu Ratu Kusuma melakukan ritualnya, sekarang hanya ada lumpang kayu yang pecah terurai dan patung-patung kecil yang berserakan di lantai. Dari bayangan kegelapan itu, muncul 3 sosok transparan, seorang pria, Prasetyo, seorang anak perempuan, Sekar, dan sebuah bayangan kecil yang tak berbentuk, janinnya. Mereka tersenyum tipis padanya, lalu perlahan memudar dan lenyap, seperti kabut yang diterangi matahari pagi yang hangat. Ratna terbangun dengan air mata mengalir deras di pipinya. Ia pergi ke jendela kamarnya yang kecil, melihat bulan purnama yang indah di langit malam yang tenang. Ia tahu, mungkin selamanya, ia akan membawa luka ini dalam jiwa. Tapi ia juga tahu bahwa ia selamat dari cengkeraman maut. Dan dalam keselamatan itu, ada sebuah tanggung jawab besar, untuk hidup, benar-benar hidup, bukan untuk melanjutkan warisan kegelapan dan dosa, tapi untuk menjadi cahaya, sekecil apapun sinarnya, di tengah dunia yang kadang terlalu gelap dan kejam. Pesan terakhir yang ia simpan erat dalam hatinya, dan yang ia sampaikan kepada setiap orang yang ia percayai, hati-hatilah dengan apa yang kau korbankan demi kekayaan dan warisan dunia. Karena terkadang, harga yang harus dibayar bukanlah uang atau keringat, tapi jiwa-jiwa yang seharusnya kau lindungi dengan nyawa. Dan sekali engkau mengundang kegelapan ke dalam rumahmu, ia akan tinggal selamanya di sana, memakan segalanya dari dalam, sampai yang tersisa hanyalah bayangan dari apa yang pernah kau cintai. Dan di kejauhan, dari arah timur di mana Surabaya berdiri megah, angin malam berhembus pelan membawa bisikan-bisikan lama, tentang sebuah rumah besar yang kini kosong dan terbengkalai, tentang sebuah keluarga yang dikonsumsi oleh keserakahan dan kejahatannya sendiri, dan tentang sebuah lumpang kayu tua yang, meski pemiliknya telah tiada, kadang-kadang masih berdetak pelan di tengah malam, menunggu pengorbanan berikutnya yang tak kunjung datang. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Anda, para pendengar setia kisah misteri di Shyflash Channel dan para pembaca budiman di shyflash.com yang telah menyimak kisah panjang, Arwah Dalam Lumpang, Sajian Darah Keabadian ini hingga selesai. Semoga cerita ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu menjaga hati dan nilai kemanusiaan di atas segalanya. Jangan lupa untuk memberikan dukungan Anda dengan menekan tombol like, menulis komentar, dan melakukan share agar kisah-kisah mistis ini dapat terus kami hadirkan untuk Anda. Sampai jumpa di episode kisah misteri berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.